Selanjutnya pemirsa, kita juga akan membahas bagaimana kesiapan pemerintah untuk menghadapi arus mudik, khususnya di jalur laut. Kita berbincang dengan Direktur Lalu Lintas dan Angkatan Laut Kementerian Perhubungan, Kapten Hendry Ginting. Selamat pagi, Bapak Hendry. Selamat pagi, Bu. Salam sehat. Salam sehat. Pak Hendry, sejauh ini bagaimana kesiapan moda transportasi laut untuk menghadapi arus mudik Lebaran tahun ini? Baik, Ibu. Kami dari Dirjen Perhubungan Laut telah mempersiapkan angkutan laut, yaitu dengan melakukan uji petik ke seluruh kapal-kapal kita, baik BUMN maupun swasta. Jadi telah dilakukan uji petik untuk memastikan kapal-kapal layak laut. Kemudian kita juga melakukan koordinasi ke BMKG untuk memastikan cuaca pada saat berlayar, pada saat angkutan Lebaran ini selalu dipantau agar keselamatan keamanan selama berlayar bisa berjalan dengan baik, yaitu dengan memastikan apakah cuaca baik sehingga kapal bisa diberangkatkan. Selanjutnya kami juga perintahkan seluruh UPT untuk memastikan dan mitigasi terhadap potensi-potensi yang berakibat ada keterlambatan kapal atau penumpukan terhadap penumpang. Jadwal-jadwal kapal, keberangkatan, ketibaan kami pastikan, disosialisasikan, diberitakan agar tidak terjadi penumpukan terminal penumpang. Kemudian rekan-rekan kita pelindung juga memastikan terminal penumpang tersebut bersih, aman, kemudian AC semuanya dipastikan dijaga dengan baik. Bahkan ruang-ruang sholat pun kami harapkan semua disiapkan sehingga nanti membuat nyaman para penumpang kita. Baik Pak Hendry, tadi informasi dari rekan kami di Pelabuhan Parepare sudah mulai terjadi peningkatan penumpang. Apakah ada pelabuhan selain mungkin Parepare yang juga menjadi fokus kepadatan pada arus mudik tahun ini, Pak? Iya, jadi selalunya Ibu kami sampaikan ada 10 pelabuhan yang selalu dominan menerima penumpang, yaitu Batam, Tanjung Pinang, kemudian Tanjung Perak, Benoa, Ambon, Kendari juga termasuk yang besar, tapi tidak dalam 10 besar Ibu. Kemudian Belawan, jadi Bau-Bau, hampir 10 pelabuhan ini selalu dominan setiap tahun. Dan kami prediksi untuk angkutan laut tahun ini mendekati 2,4 juta saudara-saudara kita akan menggunakan moda transportasi laut. Baik, Pak Hendry, lalu bagaimana upaya dari Kemenhub untuk menghadapi membludaknya penumpang, khususnya penumpang yang menuju ke Indonesia Timur? Termasuk tadi Bapak juga menyebut ada potensi keterlambatan kapal tiba, Pak. Bagaimana nanti menghadapinya? Kami memastikan Ibu bahwa jadwal kapal harus disosialisasikan, kemudian rekan-rekan operator memastikan jadwal yang telah ditetapkan harus disesuaikan. Selanjutnya kami harapkan penumpang juga membeli tiket yaitu jauh-jauh hari. Jangan datang ke pelabuhan tanpa tiket. Karena operator kami instruksikan menjual tiket di luar pelabuhan atau tidak boleh menjual di dalam pelabuhan. Sehingga nanti yang datang adalah saudara-saudara kita yang sudah mempunyai tiket. Dan ini diatur supaya tidak terjadi penumpukan. Demikian Ibu. Baik, apakah ini artinya Kemenhub juga sudah berkoordinasi dengan Pelni, Pak, untuk memudahkan para penumpang membeli tiket secara online sehingga tidak ada antrian? Ya, kami sudah menginstruksikan hampir sebulan lalu agar dijual melalui online, kemudian dimudahkan masyarakat untuk membeli secara online. Dan kami pastikan 26 kapal dari penugasan PSO Pelni semuanya berjalan dengan baik, bahwa semua siap. Bahkan kami instruksikan agar docking kapalnya lebih awal sebelum masa-masa angkutan Lebaran. Kemudian Ibu, kami sampaikan total kapal yang terdaftar hampir 770
73 kapal yang siap membantu dalam angkutan laut ini. Baik, mempertegas sekali lagi Pak, artinya penjualan tiket ini seluruhnya hanya bisa secara online atau masih bisa juga dilakukan di pelabuhan? Kami menginstruksikan agar dijual secara online dan jangan dijual di pelabuhan, karena takutnya nanti penumpang datang sehingga mengakibatkan penumpukan di dalam penumpang. Jadi dihimbau membeli tiket di tempat-tempat penjualan tiket dan datang dengan mempunyai tiket. Jangan tidak mempunyai tiket ke pelabuhan. Sehingga ini juga membantu kelancaran pelabuhan kita, Ibu. Baik, infrastruktur untuk penjualan tiket secara online apakah sudah siap, Pak? Maaf, Ibu. Terkait infrastruktur untuk penjualan tiket secara online, apakah memang sudah siap? Sudah siap, Ibu. Jadi bukan Pelni saja yang menjual, rekan-rekan kita yang lain swasta juga sudah kami instruksikan untuk melakukan hal yang sama. Karena kalau Pelni ada 26 kapal penumpang, kemudian ada 115 kapal-kapal perintis kita, sisanya tadi yang 773 baik ASDP, penyeberangan, semuanya juga melakukan hal yang sama. Karena di data kami 123 pergerakan penduduk kita yang akan melaksanakan mudik ini, harapan kami semua tertata dengan baik. Demikian, Ibu. Baik, terima kasih Kapten Hendry Ginting selaku Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan atas waktu dan informasinya. Kita harapkan mudik berjalan lancar dan seluruh penumpang juga bisa pulang ke kampung halaman dengan selamat.